Tanpa banyak bercocok-cocok ria lagi, inilah Seusai menemukan tanaman obat di pegunungan, Hao Chen menemukan seorang anak wanita yang sedang terbaring tak sadarkan diri. Tapi di saat wanita berambut ungu tersebut terbangun, ia pun langsung mengarahkan dagernya kepada Hao Chen. Namun itu hanya sesaat saja. Setelah Cai Er menyadari apabila Hao Chen bukanlah orang jahat, ia pun langsung merilis dager yang ia genggam saat itu. Akibat luka cakaran dari serigala sebelumnya, Cai Er pun tidak dapat berdiri dengan benar. Sambil menoleh ke sekitar area, ia pun mengatakan kepada Long Hao Chen dengan bahasa physical touch bahwasannya dirinya tidak bisa berbicara alias bisu, dan posisinya saat ini sedang dikejar-kejar oleh orang-orang jahat yang kita ketahui mereka adalah para gerombolan serigala jadi-jadian. Ia juga meminta pertolongan kepada Hao Chen yang ia kira sebagai seorang perempuan, karena wajahnya terlihat seperti perempuan walaupun sebenarnya laki-laki tulen. Karena sudah tidak banyak waktu lagi, Cai Er pun meminta kepada Hao Chen agar mereka segera kabur untuk menghindari terkaman para kumpulan serigala yang bisa saja muncul kapan saja. Dan benar saja, sesaat setelah Hao Chen sedikit menyombongkan dirinya, muncullah para serigala yang mulai mengelilingi keduanya. Karena sudah tak ada pilihan lain, mau tak mau Hao Chen pun harus kabur sambil menggendong si wanita berambut ungu demi terlepas dari para serigala yang tidak biasanya muncul di sekitar kota Odin ini. Hingga akhirnya sampailah mereka di ruang terbuka di sekitar area reruntuhan monumen berbatu, di mana Hao Chen masih terus berjuang menghindari terkaman dari setiap serangan yang datang dan menerjang. Tapi sungguh sangat sial, pada momen-momen kritis tersebut Hao Chen harus terjatuh akibat sebuah batu yang menghalangi langkahnya. Di mana dari kesialan barusan tentu tak ada pilihan lain selain melawan para iblis-iblis serigala dengan kemampuan seada-adanya. Di dalam pertarungannya saat ini, Hao Chen sempat mengingat petua-petua yang disampaikan oleh Pak Instruktur dalam menangani iblis serigala, di mana mereka memiliki kecepatan dengan akselerasi yang baik serta mengandalkan serangan dengan cakar dan gigi-gigi runcing yang mereka punya untuk mencabik-cabik lawannya. Sementara kelemahan mereka ada di bagian perut dan juga leher yang saat ini diserang oleh Hao Chen. Meskipun sudah mendaratkan serangan tepat di titik lemah sang serigala, tapi sayangnya itu saja belum cukup. Karena serangan yang baru saja ia lakukan masih terlalu lemah bagi para serigala. Apalagi situasi malah bertambah sulit di saat dirinya harus bertarung sambil melindungi sang wanita, karena ia sudah berjanji untuk tetap melindunginya apapun yang terjadi. Setelah beberapa saat melawan komplotan para iblis serigala dengan apa yang Hao Chen alami saat ini, di dalam pertarungannya kali ini ia pun menyadari bahwasannya para iblis-iblis serigala ini tidak hanya memiliki kecepatan, tapi juga mempunyai kekuatan yang terlampau jauh dari dirinya. Bukan hanya itu saja, yang paling membuatnya merasa kewalahan saat ini adalah masalah jumlah dari para iblis-iblis serigala yang terlalu banyak baginya. Itulah mengapa saat ini Hao Chen harus merasakan perihnya rasa sakit akibat luka-luka dalam serta patah tulang dari setiap serangan-serangan yang diperbuat oleh sang iblis serigala. Namun kendati demikian, tekad kuat yang ia buat demi melindungi sang wanita membuatnya kembali bangkit dan mencoba untuk melawan. Ia pun mengeluarkan satu tusukan lemah yang pastinya itu sama sekali tidak menimbulkan efek apa-apa di tubuh si serigala. Dan setelah mengarahkan tatapan kemarahan pada salah satu dari mereka, Hao Chen pun harus kembali merasakan sakitnya pukulan demi pukulan yang kian mengombang-ambing tubuhnya yang sudah kepayahan. Tapi di sini kita kembali diperlihatkan dengan ketangguhan sang MC yang mencoba kembali untuk bangkit meskipun itu terasa sakit.
Di sisi lain, sang wanita hanya bisa menyaksikan kejadian memilukan yang kini dialami oleh Hao Chen yang berniat untuk melindungi dirinya. Dalam keadaan tercekik dengan tubuhnya yang semakin lunglai, Hao Chen memanfaatkan sebuah celah yang tercipta agar dirinya bisa melepaskan diri dari keadaan yang nyaris saja membuat nyawanya lenyap seketika. Dan setelah dirinya terlepas dari kejadian barusan, ia pun merangkak dengan susah payah ke arah sang wanita serta memberitahukan keadaannya saat ini, di mana Hao Chen tidak mampu untuk mengalahkan komplotan dari iblis serigala, tapi ia dapat bertahan sedikit lebih lama saja untuk melawan mereka. Itulah mengapa saat ini Hao Chen menginstruksikan kepada wanita di hadapannya untuk segera pergi menuju kuil kesatria demi mencari instruktur Balza sebagai perlindungan baginya. Sementara Hao Chen akan tetap tinggal untuk menahan para iblis serigala dengan sisa-sisa kekuatannya. Namun tekad kuat serta ketangguhan Hao Chen yang mencoba untuk melindungi dirinya menguatkan sang wanita. Dan kemudian dirinya memutuskan untuk join ke dalam pertempuran bersama Hao Chen demi melawan kelompok makhluk yang mengincar nyawanya. Di dalam pertempurannya, keduanya melakukan rangkaian serangan combo saling bersinergi, di mana kombinasi dari rentetan pukulan yang mereka lakukan cukup terbukti bekerja. Para serigala pun dibuat kesulitan untuk menangkap si wanita yang mampu berteleportasi dalam jarak dekat. Tapi ketika Hao Chen tertangkap oleh cengkeraman musuh, sebelum si wanita dapat menolongnya, ia pun harus terkena sebuah terjangan yang menghempaskan tubuhnya yang terlempar ke arah lain. Itu juga diikuti dengan sebuah serangan yang dilakukan oleh salah satu serigala yang sudah siap untuk mengantarkan nyawanya. Pada kondisi tersudutkan kala itu, tiba-tiba saja terbesit kenangan buruk yang terlintas di dalam pikirannya. Dari kejadian ini pula sempat terkuak sedikit identitas dari Chai-Er, bahwasannya wanita ini sudah dibuang oleh orang tuanya karena ia merupakan jelmaan atau reinkarnasi dari seorang saint. Selama hidup, ia juga tidak diizinkan untuk memiliki seorang pun teman, serta tidak bisa mendapatkan kebebasan di dalam hidupnya, di mana takdir yang ia miliki sudah diatur sedari awal. Yang harus ia lakukan hanyalah berlatih dan terus berlatih. Meskipun latihan yang ia jalani harus menghilangkan keenam inderanya, atau meskipun kehilangan nyawanya sekalipun, itu tidaklah masalah. Karena itu semua adalah sebuah misi dari takdir yang harus ia jalani dengan mengorbankan diri sendiri demi menyelamatkan banyak nyawa umat manusia. Setelah tak sadarkan diri, terlesat kilatan ungu yang langsung tertuju kepada setiap serigala, di mana kilatan tersebut dapat dengan instan melenyapkan tubuh mereka yang seketika berubah menjadi partikel-partikel kecil dan hilang bertebaran ke udara bebas. Yang diketahui, serangan cepat barusan berasal dari seorang pria yang tengah berdiri di atas monumen batu. Jubah yang pria ini gunakan juga semakin menambah sisi misterius dari identitas yang ia miliki. Jika dilihat dari keahlian yang ia tampilkan, pastinya sudah bisa dipastikan apabila sosok tersebut masih satu kaum dengan si wanita berambut ungu yang berasal dari kuil assassin. Maksud kedatangannya kali ini pun berniat dengan maksud untuk membawa Chai-Er yang kabur dari kuil assassin secara diam-diam. Namun dari gelagat yang Chai-Er lakukan, menyatakan seakan-akan ia tidak ingin kembali pulang dengan si pria berjubah, yang membuat Hao Chen kembali memasang badan untuk melindungi sang bocah perempuan tersebut. Setelah Hao Chen dilumpuhkan dengan dibuat pingsan, pria ini pun menjelaskan kondisi terkini Hao Chen kepada Chai-Er. Jikasannya di dalam pertarungan sebelumnya, serangan dari para iblis serigala menghancurkan 5 organ dalamnya serta mematahkan tulang rusuk dan juga dadanya. Dalam kondisi separah ini, biasanya seseorang akan segera wafat. Setelah mengetahui keadaan yang dialami oleh Hao Chen, Chai-Er pun meminta kepada sang pria berjubah untuk segera menolongnya. Itu bisa saja, tapi ada syaratnya, di mana Chai-Er tidak boleh melarikan diri lagi setelahnya. Ia juga harus menyelesaikan ujian reinkarnasi Saint. Dan demi kebaikan Hao Chen, ia pun menyetujui persyaratan yang diajukan kepadanya. Sampai akhirnya dimulailah tahap penyembuhan dengan bantuan tungku roh spiritual.
Pada saat berjalannya tahap penyembuhan, si pria berjubah mendapati apabila Hao Chen mempunyai kekuatan spiritual yang sangat rendah. Ia pun mengira jika Hao Chen hanyalah anak tanpa bakat yang nantinya akan sangat sulit untuk mendapatkan sebuah pencapaian di kemudian hari. Chai-Er yang mendengar prasangka dari si pria berjubah kemudian memberikan isyarat kepadanya, dan kemudian pria itu pun melepaskan tungku roh 1000 serangan. Kekuatan dari tungku roh yang saat ini digunakan tidak hanya memulihkan tubuh Hao Chen saja, tapi juga membantunya membuka ke-12 titik meridiannya, serta membakar kotoran-kotoran yang terdapat di dalam tubuhnya, yang membuat Long Hao Chen setidaknya meningkatkan potensi yang ia miliki sebanyak 1 tingkat. Dan itu akan menjadi hadiah yang pantas ia berikan berkat jasanya menyelamatkan Seng Chai-Er dari mara bahaya. Sebelum kepergiannya, Chai-Er juga memberikan sebuah cincin yang nampaknya sangat berharga baginya. Pertemuan kedua insan ini juga sepertinya amat sangat saya sayangkan, karena sepertinya keduanya belum sempat mengenal nama mereka masing-masing. Di saat Long Hao Chen baru saja tersadarkan dari pingsannya, ia pun mengira apabila serangkaian kejadian yang sebelumnya terjadi hanyalah sebuah mimpi saja. Itu dikarenakan tubuh fisiknya yang sebelumnya padahal terluka amat parah, nyatanya baik-baik saja. Begitu pula dengan si wanita yang ia lindungi dari kejaran para serigala, kini sudah tidak ada di tempat kejadian perkara. Tapi Hao Chen yang menemukan sebuah cincin yang telah terpasang di jari tengahnya membuat ia semakin meyakini bahwasannya apa yang telah ia alami sebelumnya bukanlah sebuah mimpi belaka. Sambil membereskan perlengkapannya, Hao Chen yang sedikit memainkan pedang kayunya merasakan perasaan yang berbeda dari sebelumnya, di mana pedang kayu tersebut terasa lebih ringan daripada biasanya, yang membuatnya semakin leluasa di dalam seni berpedang miliknya. Dan karena matahari nampak mulai terbenam di ufuk timur, Hao Chen pun lantas bergegas pergi untuk pulang setelahnya. Sambil Hao Chen menuju ke arah rumahnya, di tengah perjalanan ia pun bergumam dengan menjelaskan mengenai sedikit kejadian yang terjadi di benuanya saat ini. Bahwasannya semenjak para ras iblis mulai berdatangan ke benua iblis suci, mereka melakukan pembantaian yang sadis kepada umat manusia. Demi meneruskan warisan yang ditinggalkan umat manusia, akhirnya dibentuklah 6 kuil untuk memimpin para manusia melawan para iblis demi menjaga tanah terakhir yang mereka miliki. Sedangkan Long Hao Chen sendiri memiliki tujuan hidup untuk menjadi seorang kesatria demi melindungi umat manusia beserta orang-orang yang ia sayangi di sekelilingnya. Hingga akhirnya kita akan diperlihatkan sosok yang sangat ingin dilindungi oleh Hao Chen, dan itu merupakan ibundanya yang bernama Bai Ye. Jadi untuk mengisi kebutuhan sehari-hari, ibunya membuka usaha laundry jasa cuci pakaian. Namun karena 2 hari terakhir tubuh Bai Ye agak kurang sehat, setelah melihat ibunya kembali bekerja tentunya membuat sang MC merasa khawatir. Apalagi ibunya mempunyai penyakit kronis yang membuat tubuhnya sangat lemah. Tapi pertanyaan yang dilemparkan Hao Chen barusan langsung Bai Ye alihkan dengan bertanya mengenai hasil dari ujian yang Hao Chen lakukan pada hari ini. Dan kemudian dengan bangganya ia pun berkata jikalau ia sudah berhasil lulus di ujiannya dan juga dipromosikan untuk menjadi seorang kesatria penjaga, sambil memperlihatkan sedikit keahlian berpedangnya di hadapan sang ibunda. Sampai akhirnya gelap pun datang, di mana Long Hao Chen yang terlihat membuat racikan untuk si ibu yang masih kurang sehat tiba-tiba saja secara diam-diam menuangkan cairan esensi yang ia dapatkan dari akademi. Dari hal tersebut menunjukkan apabila selama ini Hao Chen tidak memberitahu kepada sang ibu jikalau ia mencampur ramuan supnya dengan cairan esensi yang sangat berharga itu, yang tentunya demi menghindari kekhawatiran Bai Ye kepada dirinya. Sebelum bobo, Hao Chen masih bertanya-tanya di dalam pikirnya tentang si paman alias si pria berjubah yang membawa Chai-Er. Apakah ia orang jahat ataukah orang baik? Ia juga masih sempat-sempatnya mengingat sebuah momen yang menyenangkan dengan Chai-Er. Sementara itu di luar rumah, Bai Ye yang masih sibuk mengurus pekerjaannya tiba-tiba saja disantroni oleh seorang pria. Bai Ye yang mengira jikalau orang tersebut berniat untuk mencuci pakaian dengan menggunakan jasanya, malah menyuruhnya untuk segera pulang dan kembali esok hari dikarenakan hari sudah larut malam. Tapi jika terburu-buru ia bisa meletakkan pakaiannya di situ.
Namun faktanya orang tersebut tidak datang dan bermaksud untuk mencuci pakaian, di mana pria tersebut adalah Long Xingyu, orang yang sudah menaiki tahta segel ilahi. Dan ya, benar, bayi ibunda Hao Shen merupakan istri dari Long Xingyu, yang akhirnya kedua insan ini kembali dipertemukan setelah 10 tahun lamanya berpisah. Dari hubungan spesial yang terjadi di antara keduanya sampai hari ini, Xingyu baru menyadari serta mengetahui apabila dirinya mempunyai seorang putra yang selama ini harus dibesarkan oleh Bai Ye sendirian. Keesokan harinya di dalam akademi, Hao Shen yang pergi ke aula tempat di mana alat penguji kekuatan spiritual berada akan mengayunkan sebuah tebasan untuk mengecek kekuatan spiritualnya saat ini. Dan ternyata tanpa disadari kekuatan spiritualnya sudah meningkat dengan begitu pesat, yang saat ini sudah mencapai 25 poin. Dari pukulannya barusan, pedang kayunya pun patah, di mana patahannya tersebut mengenai seorang pria, dan ya, itu adalah Long Xingyu yang menjadi awal pertemuan di antara ayah dan anak terjadi. Tapi pada saat pertemuan Xingyu dan Bai Ye sebelumnya, keduanya telah sepakat untuk tidak membeberkan status hubungan di antara ayah dan anak kepada Long Hao Shen. Namun Xingyu akan mencari-cari kesempatan untuk mengenal anaknya terlebih dahulu. Itu semua ia perbuat agar Hao Shen mau menerimanya secara perlahan, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya. Hao Shen yang masih bertanya-tanya mengenai siapakah pria yang datang menghampirinya ini pun kemudian bertanya tentang perihal tersebut. Dan kemudian Hao Shen malah dibuat sedikit terkejut karena pria di hadapannya ini mengetahui identitas lengkapnya, bahkan nama ibu dan juga rumahnya yang berada di pegunungan Odin. Tak lama setelahnya datanglah instruktur Balza yang langsung memberikan hormat kepada Xingyu yang statusnya lebih tinggi dari dirinya. Dan kemudian dijelaskan oleh si instruktur bahwa kedepannya Xingyu yang berasal dari kuil kesatria kota Haoyu akan memilih Long Hao Shen sebagai murid private-nya, di mana Hao Shen akan memanggil pria tersebut dengan sebutan guru selama 3 tahun ke depan. Mendapatkan ilmu dari sosok yang terkenal ini pastinya merupakan sebuah kehormatan bagi Hao Shen. Sesaat setelahnya Xingyu meminta sebuah batu kebangkitan kepada Balza. Balza yang menyadari apabila batu kebangkitan itu akan digunakan kepada Hao Shen tentunya agak merasa ngeri, sambil sedikit berbisik ia pun mengatakan Long Hao Shen masih sangat muda usianya. Melakukan upacara kebangkitan ilahi sekarang akan sangat beresiko bagi bocah tersebut. Namun nampaknya Xingyu sama sekali tidak khawatir karena ia mempunyai metodenya sendiri. Tapi ada satu hal yang sangat Hao Shen khawatirkan. Dengan menjadi murid dari Tuan Xingyu, apakah ia masih bisa mendapatkan jatah cairan esensi kultivasi? Dan jawabannya sudah pasti bisa. Dan akhirnya guru dan murid itu pun langsung bergegas pergi ke suatu tempat. Di sini Xingyu menunjukkan keahliannya terbang di udara bebas, yang diketahui keahlian ini tidak dimiliki oleh sembarang orang. Terbang di udara juga merupakan kali pertama bagi Hao Shen yang saat ini terlihat sangat gembira dengan pengalamannya kali ini. Hingga akhirnya sampailah mereka di sebuah pegunungan. Sesaat setelah berpijak, Hao Shen bertanya kepada gurunya berapa peringkat kesatria yang dimiliki gurunya saat ini. Karena Hao Shen amat sangat tertarik dengan kemampuan terbang yang juga sangat ingin ia pelajari. Sambil membuat formasi susunan lingkaran sihir di permukaan, Xingyu bertanya kepada Hao Shen tentang beberapa tingkatan para kesatria yang akhirnya diketahui. Berdasarkan tingkatannya, kekuatan spiritual kesatria dibagi menjadi 9 tingkat. Pertama, kekuatan spiritual 10 poin tingkat 1 kesatria penjaga. Kekuatan spiritual 100 poin tingkat 2 kesatria semu. Kekuatan spiritual 200 poin tingkat 3 kesatria sejati. Kekuatan spiritual 500 poin tingkat 4 kesatria agung. Kekuatan spiritual 2000 poin tingkat 5 kesatria bumi. Kekuatan spiritual 4000 poin tingkat 6 kesatria cahaya. Kekuatan spiritual 10.000 poin tingkat 7 kesatria kuil. Kekuatan spiritual 30.000 poin tingkat ke-8 kesatria Sein. Dan yang terakhir kekuatan spiritual 100.000 poin tingkat ke-9 yaitu kesatria ilahi. Sedangkan bagi seorang kesatria jika ingin naik tingkat lebih cepat, maka ia membutuhkan sebuah tradisi yang disebut dengan upacara kebangkitan ilahi. Itu merupakan sebuah hal yang sangat penting bagi para kesatria, karena itu dapat merangsang kekuatan spiritual bawaan yang masih tersembunyi. Kekuatan spiritual bawaan ini biasanya 0-100. Semakin tinggi tingkatannya, maka akan semakin efektif pula suatu latihan yang akan dijalani.
Tapi yang dikhawatirkan Hao Shen, apakah ia akan diusir jikalau kekuatan spiritualnya rendah? Tentu saja tidak. Karena Xingyu akan tetap mengajarinya walaupun kekuatan spiritual bawaan Long Hao Shen rendah sekalipun. Ya, itu semua karena muridnya ini adalah darah dagingnya sendiri. Sementara itu, upacara kebangkitan ilahi ini akan sangat bergantung pada ksatria itu sendiri. Keberanian yang kuatlah yang berperan penting untuk mencapai keberhasilan di dalam upacara tersebut. Langkah pertama, untuk memulai upacara kebangkitan, seseorang memerlukan bantuan dari batu kebangkitan untuk menyingkirkan kotoran-kotoran di dalam tubuh untuk proses pemurnian kekuatan cahaya. Karena masih tergolong sangat mudah, prosesnya mungkin akan lebih menyakitkan daripada yang lainnya, ucap Xingyu. Kilatan-kilatan cahaya yang kini menyelimuti Long Hao Shen merupakan susunan formasi yang dipasang Xingyu untuk melindungi tubuh muridnya. Tapi anehnya, setelah beberapa saat menjalani upacaranya ini, Hao Shen sama sekali tidak merasakan sakit seperti apa yang dikatakan oleh gurunya. Itu semua terjadi dikarenakan ke-12 titik meridian Hao Shen nyatanya sudah terbuka, serta bersihnya tubuh tanpa ada sedikit pun kotoran yang terdapat di dalamnya. Namun upacara tersebut masih belum selesai di titik ini, karena bagian utamanya baru saja akan dimulai, di mana Long Hao Shen harus memperkuat keyakinan serta keberanian untuk bisa menyelesaikan tahap kali ini. Yang tiba-tiba saja membawa Hao Shen masuk lebih jauh ke alam bawah sadarnya. 10 permata yang mengelilingi lingkaran susunan formasi mewakili 10 poin bawaan kekuatan spiritual serta mewakili kemuliaan tertinggi dari para ksatria. Sementara itu, Hao Shen yang berada di alam bawah sadarnya tengah berdiri di antara cahaya-cahaya yang divisualisasikan seperti murid-murid dan seorang instruktur. Namun tiba-tiba saja dari arah lain jatuh dari langit sebuah benda yang diselimuti dengan energi-energi kegelapan, yang efeknya langsung melenyapkan cahaya-cahaya tersebut. Hao Shen yang merasa penasaran pun mencoba untuk mendekatkan diri ke arah sebuah benda yang menyebarkan efek-efek negatif ke sekelilingnya ini, dan sayangnya scene barusan menjadi akhir dari episode kali ini. Pada episode minggu depan, Long Hao Shen akan bertemu dengan sosok Kaisar Iblis, tapi sosok tersebut masih agak absurd. Juga sempat dijelaskan apabila dirinya akan mendapatkan konsekuensi jika melarikan diri, di mana dirinya akan langsung diusir dari kuil kesatria selamanya. Konsekuensi ini juga agak mirip-mirip dengan apa yang dialami oleh Shen Chai-er, yaitu memimpin umat manusia meskipun itu mengorbankan nyawanya sendiri. Hao Shen juga akan melanjutkan upacaranya dengan mencabut pedang kegelapan yang muncul di alam bawah sadarnya. Gitu. 你害怕吗？